Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Apa kabarnya teman-teman? Semoga masih sehat-sehat, masih tetap semangat. Dan kita sudah berada di episode baru di Facebook yang akan membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Bersama saya Febiola Yuliana, ditemani oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Yo Ian. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan. Walaupun sibuk-sibuk kita harus sempatkan waktu. Sempatkan waktu ya. Komitmen. Harus semangat kita. Iya. Nah, sebelum kita membahas tokoh Alkitab yang akan kita bahas kali ini, kami tidak lupa, tidak bosan untuk mengingatkan teman-teman semua, apabila teman-teman memiliki kesaksian atau permintaan doa yang ingin didoakan, silahkan leave komentar di bawah. Dan nanti ada tim Doa Hope Channel ya Pendeta yang akan mendoakan kesaksian dan permintaan doa dari teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan selain itu, jangan lupa juga teman-teman untuk follow semua sosial media Hope Channel. Di Pendeta. Gimana ya? Ada sesuatu yang dipikirkan? Ini Pendeta. Pendeta tahu hoax atau hoax? Tahu banget. Tahu ya Pendeta? Tahu banget itu. Tahu Pendeta. Banget. Pendeta pernah termakan hoax atau mungkin pernah menjadi bahan berita hoax? Pernah lah ya, pasti. Pernah Pendeta? Pasti Pendeta banget. mau bagikan ke kita semua saat ini? Beberapa waktu yang lalu. Iya, Pendeta. Lama sekali. Iya, Pendeta. Lama sekali. Ada kan, apalagi kalau udah mau akhir tahun ya, itu pasti telepon banyak yang masuk tanya, Pendeta sekarang melayani di mana ya? Gitu. Oh, melayani di Jemaat A misalnya. Gitu. Oh gitu, wah bagus. Pendeta, ya kami sudah propose gitu ya. Jadi pendeta pasti nanti akan main di jemaat kami untuk. Oh iya ya, kan polos-polos aja ya. Iya benar. Belum tahu apa-apa. Sekarang udah tahu apa-apa sih. Dulu belum tahu apa-apa. Jadi oh iya, wah, oke baik. Oh puji Tuhan kalau begitu. Jadi ya begitulah. Jadi udah ngobrol sama istri. Oh sepertinya nanti kita begini. Jadi cek. Oh di mana tuh? Ini di daerah B di sana. Oh iya, wah. Nanti kita ngekos di mana nih kalau situ gitu kan? Wah nanti anggota persebarannya banyak di mana nih? Gini. Jadi kita udah mikir jauh sekali sampai di sana. Begitu due date-nya, ternyata meleset sekali. Oh, bukan ya? jauh dari itu. Yeah. Jadi kadang-kadang aku bingung juga mau bilang itu hoax atau gimana, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi berita yang kurang tepat ya Pendeta ya? Ya, berita yang kurang tepat. Nah, kenapa kita bahas tentang hoax ini? Karena tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada kali ini dia terkena hoax Pendeta. Terkena hoax, banyak sekali kabar-kabar tentang dirinya dan juga yang lain. Itu kabar-kabar yang buruk, nggak ya, bagus. Yang akhirnya bisa menghambat pelayanannya mereka Pendeta. Dan jadi itu Pendeta, kita akan bahas tokoh Alkitab ini yang walaupun banyak sekali hoax yang disebarkan mengenai dia, tapi dia tetap melanjutkan pelayanannya dia Pendeta. Bagus sekali kalau begitu. Ya, dan kita kasih tambahan clue lagi ke teman-teman, ini adalah episode lanjutan dari tokoh yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Tokoh yang membangun kembali reruntuhan kotanya dan bait suci. Dia adalah seorang bukan bartender. Tapi seorang juru minum raja. Tapi tugas panggilan pelayanan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dia nggak tunggu semuanya ada baru dia jalan. Dia penuhi panggilan Tuhan dengan iman yang teguh, bahkan dia sanggup menjawab tantangan dan hambatan dari semua orang yang nggak suka dengan pelayanannya dengan berkata, Tuhan nanti akan membuat kita berhasil. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton mungkin episode sebelumnya, silahkan nonton dulu episode sebelumnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan episode-episode baru. Seperti sekarang kan ini sudah part 2. Betul. Berarti ada part 1-nya sebelumnya. Betul. Jadi jangan lupa nonton dulu video yang sebelumnya sebelum mengikuti episode kali ini. Dan teman-teman yang mau menggunakan semua materi-materi di Facebook, semua pembahasan yang
kita telah bahas sebagai bahan renungan di gereja, di sekolah, di komunitas mana teman-teman melayani, silahkan gunakan. Ya. Dan mungkin juga mau di-share ke teman-teman yang lain, mungkin karena menguatkan, bisa menguatkan orang lain, jadi berkat bagi orang lain, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Betul. Bahkan beberapa sudah meninggalkan komen di beberapa pembahasan yang menurut mereka itu jadi berkat. Ketika, pendeta, kami mengalami pengalaman yang sama dengan tokoh tersebut, kami dipulihkan, keluarga kami diberkati. Kita sangat puji Tuhan untuk semua komen-komennya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya, pendeta, mengenai hoax dan mengenai Nehemia. Kita udah kasih tahu Nehemia. It's okay. Mengenai tokoh Alkitab yang akan kita bahas yaitu Nehemia. Tapi kita akan lebih bahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi kita udah kasih gambaran sedikit mengenai tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Dan ya tadi udah keceplosan juga sih ya pendeta ya. Yang kita akan bahas kali ini adalah Nehemia, lanjutan dari part pertama, pendeta. Paling tidak kalau teman-teman yang nonton episode sebelumnya sudah tahu lah ya tentang Nehemia dan ya sedikit banyaknya gambaran pengalaman pelayanan yang dilakukan oleh Nehemia dan semua bangsa yang ikut pulang ke Yerusalem. Nah, yang menariknya Yana dan teman-teman, ini adalah kelanjutan dari pengalaman hidup yang dialami sama Nehemia ketika tantangan itu dialami sama Nehemia. Tantangan itu datang dari yang kita sudah baca di episode sebelumnya. Sanballat, Tobia, ada lagi satu orang Geshem, orang Arab. Dan seperti yang mereka tidak senang terhadap apa yang Nehemia dan bangsanya lakukan ketika pulang kembali ke Yerusalem. Kita sekarang langsung buka ke Yeremia pasal yang Nehemia pasal yang keempat. Mirip-mirip Mia ya, betul. Kita buka ke Nehemia pasal yang keempat. Yana boleh tolong baca Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Oke. Nehemia 4 ayat yang 1. Dengan judul perikop, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Lucu ya? Yeah. Lucu sekali. Olok-olokan ini pasti menyakitkan hati. Harusnya terhina Nehemia dan orang-orangnya. Dan kalau kita mengalami pengalaman ini, aku yakin kita juga terhina ya. Bukan cuma terhina, mungkin kita akan rapatkan barisan, kita balas apa yang mereka lakukan sama kita. Jadi paling enggak retweet dulu kan, sambil kita setelah retweet kita balas. Wah, atau bikin tweet yang baru. Ya nggak sih? Bikin tweet yang baru. Pokoknya postingan-postingan kita semua kan berusaha untuk menegaskan apa yang kita lakukan atau hinaan mereka kepada kita salah, tidak benar. Nah, karena mereka tolak semua hinaan-hinaan ini dan sepertinya bahkan tindakan mereka semakin hebat, bahkan pembangunan itu tetap berjalan. Ayat yang ke-7, Yana. Ayat yang ke-7. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Aneh ya, ada orang yang nggak senang dengan kesuksesan orang lain. Iya nggak sih? Iya. Mau di mana aja, Yana? Mau di gereja, mau di kantor. Jangan dipikir kesuksesan Yana itu tepuk tangan tapi senyumnya bukan wah hebat Yana. Hebat kali dia ini. Setiap cerita kesuksesan pasti ada satu orang yang nggak senang dengan cerita sukses. Tapi kali ini bukan cuma satu orang, satu kelompok yang nggak senang dengan cerita sukses. Tapi ya itulah hidup. Itu harus kita hadapi. Gitu. Sekarang ayat yang ke-8.
mereka mengadakan persepakatan untuk bikin perang. Kalau bisa dibikin kacau saja pergerakan orang-orang ini. Dan benar, perang pun terjadi. Di dalam kekalutan itu, ayat yang ke-9 Yana boleh baca, apa yang mereka lakukan? Nehemia 4 ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Luar biasa. Luar biasa. Jadi bayangkan, mereka berdoa, tapi mereka juga berjaga. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17. Yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain, mereka memegang senjata. Itu bisa dibayangin ya? Iya. Yang satu mungkin lagi naruh ini, yang satu ting 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 ting. Iya. Wow. Mengerikan ya. Mungkin kita yang membayangkan jadi kayak wah luar biasa ini. Seheboh itu dan sehebat itu pergolakan yang terjadi pada waktu itu akibat olok-olokan dan ejekan dari Sanballat dan teman-teman. Ini panggilan buat kita yang melakukan pelayanan bahwa doa saja tidak cukup. Oke? Doa saya tidak cukup. Dan sepertinya kalau sudah berdoa semua aman-aman. Sorry, itu tidak Alkitabiah. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan berjaga-jaga. Seperti yang diajarkan oleh Nehemia. Bahkan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kita dipanggil untuk menjadi laskar Kristus. Makanya kan ingat gak lagunya anak-anak kalau nyanyi? Saya laskar Kristus, siap gerak gitu. Karena kita dipanggil untuk menjadi laskarnya. Di satu sisi kita membangun fondasi kerohanian, di sisi yang lain kita sedang berperang melawan serangan-serangan dari setan. Tapi seperti yang tadi Yana sampaikan, bahwa peperangan-peperangan yang kita alami ini, kita tahu kita kalah jumlah. Kita tahu kekuatan kita mungkin tidak sehebat dan sekuat dari musuh yang sedang menyerang kita dalam peperangan itu. Tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat daripada musuh-musuh kita. Jadi sambil kita membangun tembok fondasi kerohanian kita, kita berperang melawan semua serangan-serangan setan, kita berharap sama Tuhan bahwa Tuhan yang nanti akan membantu saya menyelesaikan dan menang melawan setiap tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam hidup ini. Jadi di satu sisi kita dipanggil untuk jadi tentara. Di sisi yang lain kita dipanggil untuk jadi arsitek untuk membangun fondasi rumah Tuhan. Pendeta, tapi aku punya satu poin menarik. Pendeta. Ini menarik sekali buat aku karena memang dari awal sudah dibilang, sudah ketahuan nih ada orang-orang yang nggak senang dan mencoba untuk memberhentikan apa yang mereka lakukan. Dan poin yang sangat menarik yang aku ingin coba sampaikan adalah semua orang-orang yang memikul itu orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Mungkin kita nggak di kehidupan kita yang sekarang ya pendeta, kita nggak sedang mengalami apa yang mereka hadapi gitu, pendeta. Tapi kita tahu bahwa banyak sekali pergumulan-pergumulan, hal-hal yang kita hadapi. Dan biasanya kita jadi berlarut gitu, berlarut dalam kesedihan, jadi ketakutan. Terus mungkin seperti yang pendeta bilang, doa saja tidak cukup. Kita berdoa, tapi ini bangsa Israel dan Nehemia dan teman-temannya memberi contoh kepada kita bahwa kita harus melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari serangan-serangan tersebut. Betul. Tangan yang satu membangun, tangan yang satu berjaga-jaga. Jadi kalau bisa dibilang semua yang mereka punya, yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan Betul. Untuk menghalangi, berjaga-jaga supaya tidak terserang. Dan itu juga poin penting untuk kita, pembelajaran untuk kita. Mungkin kita sedang dalam pergumulan, dalam pencobaan. Berdoa saja tidak cukup. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa survive dari pergumulan-pergumulan yang datang dari setan. Aku setuju.
Jadi Nehemia mengajarkan kita untuk jadi orang Kristen yang nggak manja, Iya. ya kan? Iya. Banyak orang Kristen manja kayak, Tuhan gue udah berdoa tapi lu nggak ngapa-ngapain, Tuhan gimana sih? Di beberapa cerita Alkitab sepertinya kalau Tuhan berperang, Yana boleh baca nggak Nehemia 4 ayat yang ke-20 ya? Nehemia 4 ayat ke-20, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Kita pikir Tuhan sendiri akan turun, kemudian dia akan pegang pedang dan dia akan berantas semua musuh-musuh kita. Beberapa cerita memang demikian. Bangsa Israel diem aja, Tuhan yang berperang. Malaikat turun, bam! 185.000 orang tentara-tentara Asyur disikat sama malaikat, mati semua. Menang Israel. Tapi beberapa cara Tuhan berperang melalui kita. Dengan yang lemah ini, kita yang lemah ini dan tidak berdaya ini digunakan Tuhan untuk perang. Jadi Tuhan mau build up sebuah sistem yang kamu bukan hanya tahu bagaimana membangun kerohanian, secara rohani kamu kuat, tapi secara fisik kamu juga harus kuat. Karena dengan demikian mereka akan belajar untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Hanya apabila seperti tadi yang bilang, semua terlibat dan merahkan daya upaya yang mereka punya untuk saling memberikan kekuatan dan melindungi. Nah, makanya di pasal yang berikutnya, di pasal yang ke-6. Oke, di pasal yang ke-6. Kita lompat sedikit di pasal yang ke-6. Ketika semua upaya, bukan cuma perang, sampai hasutan-hasutan. Berita-berita hoax tadi dibuat sama Sanballat. Jadi bukan main sekali langkah mereka untuk menjatuhkan Nehemia. Ada yang menghasut, Nehemia katanya lu menjadi raja di sini, katanya kamu mau jadi pemimpin di sini ya. Jadi mereka bikin hasutan-hasutan supaya Nehemia ini nanti dibenturin sama raja. Raja akan keluarkan dekret untuk ngapain kamu Nehemia sini, pulang cabut, aman mereka. Jadi orang-orang ini sebetulnya nggak senang sama Nehemia karena Nehemia punya otoritas yang datang dari raja, sehingga Nehemia punya hak yang lebih hebat mungkin daripada mereka, dan mereka pikir harusnya hak itu jadi milik mereka untuk melakukan sesuatu yang hebat di sana. Jadi berita-berita hoax itu didengar sama Nehemia. Semua orang dihasut, bahkan para nabi-nabi, para imam-imam juga turut dihasut untuk menjatuhkan Nehemia. Jadi ada dikirim pesuruh untuk memberitakan kabar. Nehemia nggak mau, ditolak. Dikirim lagi, ditolak. Keempat kalinya dikirim surat. Waktu dikirim surat, Nehemia balas surat juga dong. Asik. Dia balas surat. Jadi saling ciut mereka. Dikirim, kami nggak mau. Saya nggak mau. Saling cuit ya. Ciut jadi kecil ya. Ciut ya. Aduh, salah banget. Jadi waktu dikirim itu surat, mereka menolak. Wah, kecewa ini. Marah ini Sanballat dan grupnya. Itu CS. Jadi Sanballat CS akhirnya memberikan memberikan berita kepada nabi-nabi dan imam-imam yang dihasut untuk kalau bisa Nehemia, ayolah berundinglah sama mereka. Gitu. Jadi sebetulnya bukan hasutan untuk perang lagi, tapi ajakan untuk ayolah, udahlah kita damai aja lah. Jadi di dalam kata damai sebetulnya ada racun-racun dan serangan-serangan yang siap untuk menghancurkan wibawa dari Nehemia dan semua orang Israel. Jadi kita perlu berhati-hati dengan hasutan-hasutan yang kita pikir itu dibungkus dengan kebenaran, tapi penuh dengan kepalsuan yang dapat menjatuhkan persatuan dan kesatuan dari keluarga kita, komunitas kita. Dalam hal ini cerita yang dialami oleh Nehemia. Bahaya kan? Aku pengen coba tarik perspektif yang lain deh, Brata. Oke. Apalagi ya, teman-teman Facebook mungkin lumayan relate. Aku masih bergumul akan hal ini, Brata. Yaitu mengenai, ini kan berita-berita hoax. Yep. Gosip-gosip ternyata. Julid-julid, gibah-gibah. Mungkin masih banyak mungkin kayaknya, Pendeta. Kita orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen masih suka sekali itu, Pendeta. Gibah-gibah, gosip-gosip. Kita lupa bahwa kekuatan dari kata-kata itu bisa menghancurkan sekali, menghancurkan orang lain, bisa menghancurkan orang lain, justru tidak menjadi berkat. Dan ini sangat cerita yang ada di buku kitab Nehemia ini mengingatkan kembali kepada kita, mungkin kalau Nehemia bisa counter. Nah,
Tapi bagaimana dengan kita? Pertanyaan yang baik sekali. Makanya kadang orang bilang memang lidah tak bertulang ya. Tapi sekali lidah melakukan aksinya, tajam melebihi pedang ya nggak sih? Satu, Nehemia kasih tips. Ayat yang ke-8 dari Nehemia pasal yang ke-6. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Jadi Nehemia mau kasih tahu, dia mau menegaskan bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Untuk benar saya mau firm dan confirm bahwa itu benar. Tapi untuk sesuatu yang salah saya harus katakan salah. Kadang kan kita area abu-abu kan, kita mau bilang ini benar atau salah, kita jadi terpancing, akhirnya hoax itu memakan kita. Kita termakan dengan berita hoax itu. Berikutnya, bagaimana supaya kita seperti tadi Yana bilang, supaya kita bisa kuat, kita juga menggunakan power yang kita punya, supaya satu itu nggak memakan kita, atau justru kita yang melakukan itu kepada orang lain. Itu bahaya sekali itu ya. Mungkin kita bisa bikin pers conference ya di sini kali ya, untuk semua berita-berita yang nggak benar tentang diri kita gitu. Guys, mohon maaf sebetulnya. Klarifikasi ya, sebetulnya bukan gue yang gitu guys. Sebetulnya tuh kayak gini ceritanya gitu. Butuh biaya berapa kita untuk panggil media dan lain semua. Butuh berapa cuitan, benar ya? Betul. Butuh berapa cuitan yang kita posting supaya untuk membangun reputasi kita bahwa kita nggak seperti itu. Tapi aku ingat guruku bilang begini, bayangkan kalau ada 1.000 orang yang tahu berita itu dan kamu pergi ke rumah mereka satu-satu, kamu klarifikasi, capek nggak kamu? Tapi kamu butuh hanya satu saja sebetulnya, menunjukkan sikap yang berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Dan kamu hanya tunjukkan kepada satu orang. Maka dari bibir satu orang itu akan pergi ke 999 bibir yang lainnya, telinga yang lainnya, dan menyatakan bahwa hidup kamu tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Ya aku pikir, ya juga sih ya. Karena ngurusin masalah gini itu memakan waktu, energi, semuanya. Orang bilang ini kita, aduh. Memang kita semua berupaya dapat image yang baik di mata orang, ya nggak sih? Kalau bisa semua orang senang dengan performance kita, dengan hidup kita gitu. Tapi kadang senyum kita pun itu bisa jadi masalah buat orang lain, ya nggak sih? Bayangin udah senyum, udah masih salah loh. Ya. Apapun tindakan yang benar, kalau memang ada orang yang mau cari-cari salah, bisa salah semuanya, gitu. Pendeta nih khotbah nyindir mulu tuh gitu terus. Memang kita bilang begitu gimana sih gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita akan terus nikmati dalam hidup ini. Fokusnya adalah ya sudah, berdoa saja, apa yang kita ucapkan semoga jadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bahkan ketika kita berdoa, yang kita ucapkan teguran, orang mungkin bisa tertegur atau tersinggung, tapi kalau Roh Kudus bekerja, ucapan itu justru akan merubah kehidupannya dan membuat dia bertobat. Tapi kalau orang yang bebal, yang nggak mau tahu, ucapan berkat pun bisa jadi kutuknya. Jadi dalam hal ini, ya kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan pendeta sendiri pun tidak luput dari kesalahan. Dan kalau kita salah, jangan lupa kita harus mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Iya kan? Dengan begitu, semua masalah-masalah mungkin saja belum bisa dikatakan berakhir, tapi sedikit saja mungkin bisa direduce dan hidup kita agak sedikit tenang. Ya kan, Yana? Iya benar. Oke. Jadi kita diingatkan lagi untuk berhati-hati dengan sikap-sikap kita. Tapi yang penting dari cerita ini adalah lihat bagaimana sosok Nehemia tampil dengan ketegasannya. Dia menunjukkan hikmat yang bukan seperti hikmat dunia. Dia nggak mau kompromi, walaupun mungkin saja itu bisa dilakukan supaya dia aman. Iya nggak sih? Siapa yang nggak mau aman kedudukan dan posisi serta jabatannya? Pendeta misalnya, cinca-cinca lah sama si Yana, ya kan? Yana kan dekat sama pimpinan. Kalau saya baik sama dia, aman lah nanti posisi saya di sini, ya.
Kadang hal begitu dipikirkan. Siapa bilang nggak dipikirkan? Dipikirkan. Bos bilang ini, tapi kan bos besarnya bilang begini. Gimana ya? Gue loyal sama bos besar atau sama bos gue ini ya? Semua kita pikirkan. Semua kita pikirkan. Tapi Nehemia memberikan kita petunjuk supaya kepada siapa saja kita perlu melakukan apa yang benar. Supaya dengan demikian kita nggak jadi. Karena kan begini misalnya nih. Loh, kok di gua si Yana bilang gini ya? Tapi kok di sini kok bilang begini? Inkonsistensi. Ketika terjadi inkonsistensi, hoax itu bisa menyebar semakin. Oh bener berarti kata orang si Yana itu gini. Oh bener berarti. Dengan menunjukkan sikap demikian, Nehemia tahu bahwa dia tidak bisa digoyang. Dan orang-orang jadi tahu bahwa karakter Nehemia tidak bisa dibeli walaupun dengan uang sekalipun atau jabatan dan kedudukan. Tapi kan sekarang beda. Orang bayar supaya dapat jabatan. Orang bayar supaya dapat kedudukan. Orang gua bikin ini supaya dapat ini. Orang bikin ini. Jadi bukan ke karakter. Jadi yang dibangun sekarang oleh orang adalah reputasi, bukan karakter mereka. Harusnya karakter yang membangun reputasi seseorang. Luar biasa sekali pendeta pelajaran mengenai Nehemia ini. Tapi kita harus stop dulu. Aduh, oke. Kita break dulu. Jadi kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi pendeta, tadi kita sudah bahas mengenai hoax. Betul. Nah, ada satu nasihat Alkitab yang tidak bisa kita lupakan dari Amsal. Raja Salomo bilang, Amsal 16 ayat yang ke-24. Yana boleh bantu kita untuk mendengar nasihat ini. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apa bagusnya ayat ini bagi kita, Yana? Untuk mengatasi hoax dan supaya kita terhindar dari bukan korbannya, pelaku. Ya, betul pendeta. Apa bagusnya ayat ini, Yana? Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Pesannya bagi kita semua adalah kita harus berjaga-jaga dalam berkata-kata. Karena dibilang seperti sarang madu. Kadang seperti yang dilakukan oleh siapa tadi pendeta Geshem dan kawan-kawannya, itu perkataan mereka membuat malah justru menghalangi pelayanan. Bukan sarang madu itu. Bukan sarang madu. Madunya nggak ada itu. Madunya nggak ada itu apa lebah ya? Semua kalau yang di lagu bukan madu itu racun, itu racun. Justru menjadi racun. Nah, betul. Kekuatan dari perkataan itu seperti Nehemia ya kayaknya pendeta. Nehemia itu dia berani berkata mengenai Tuhan yang luar biasa buat kehidupannya dia. Dan the power of words, kata-kata yang kita keluarkan itu boleh menjadi berkat atau mungkin boleh menjadi racun ya pendeta. Jadi bayangkan kata-kata dari Sanballat, Tobia, dan Geshem dan semua orang-orang itu mematikan. Tapi kata-kata dari Nehemia justru menghidupkan, jadi berkat. Jadi Yana perhatikan dua kelompok ini. Ini seperti mewakili dua kualitas dari kelompok umat Tuhan ya. Yang satu suka bikin hoax kayak Sanballat dan yang lainnya, sementara satu kayak Nehemia. Kita perlu belajar seperti Nehemia. Supaya kita boleh menangkal hoax dengan mengatakan yang benar dan menjadi orang yang tahu menggunakan setiap kata-kata dengan bijaksana. Karena maksud dan tujuan dari setiap kata-kata ini selain menghina, Yesus bilang kan ya, kalau ikut Yesus itu sulit katanya, menderita aniaya, dicemooh dan dihina. Nggak usah berlebihan lah. Saya hadapi dengan tegar. Seperti Nehemia menghadapi semua hinaan-hinaan dengan tegar. Dianggap anjing tadi kan, direndahkan, hadapi saja dengan sikap yang sewajarnya. Oke? Dan yang paling penting adalah respons Nehemia tidak mencaci maki balik. Dia nggak hina balik mereka. Justru Nehemia seperti meninggalkan jejak kepada kita. Apakah saya seorang Kristen sejati dan melakukan apa yang Yesus lakukan ketika orang-orang ini menciderai hati dan iman saya, melukai hati dan iman saya? What would Jesus do ketika dia diludahi? Apa yang Yesus lakukan ketika dia ditampar atau dihujat, dihina? Yesus tersenyum. Kalau Yesus sanggup tersenyum, bukankah jauh lebih mudah apabila kita belajar dari Yesus dan melakukan senyum yang sama seperti yang dia lakukan? Jadi pelajaran ini relate sekali dengan kehidupan kita zaman sekarang. Oke, sekarang kita
Kita ke pelajaran yang penting lainnya ya. Pernah ngutang kan? Ngutang. Aku pernah ngutang. Iya, pernah. Cicilan itu kan ngutang. Oh iya, betul. Iya nggak sih? Tapi jangan bikin koin buat beli tadi nanti. Utang itu kan mungkin karena suatu hal yang nggak bisa kita penuhi. Jadi kita minta tolong mungkin kepada siapa untuk memenuhi apa yang tidak sanggup kita penuhi. Sementara di sisi yang lain kita juga punya kewajiban untuk memenuhi hutang kita ke siapa kita berhutang. Jadi satu kali aku sama teman-teman gue lagi ngobrol. Ini obrolan berita-berita muda ini kan. Jadi yang satu lagi curhat katanya, teman gue nih ngutang nggak dibalikin lagi, janjinya udah sekarang. Kapan janjinya? Bener dong kalian. Ini anggota grup sama-sama gitu, dekat semua. Dia bilang bulan lalu. Oh, bulan lalu kan baru berapa hari yang lalu. Ya iya, tapi kan ini gitu. Udahlah, gini aja, relakan aja. Sebetulnya sih ya, akhirnya jadi gitu kan. Terus kita dekati yang satu. Aduh ya, aku belum ini. Jadi begitulah adanya. Sampai-sampai kita nasihati yang dihutangi jadinya. Kita kasih nasihat. Kamu gimana sih pendeta, kamu kok nggak punya belas kasihan gitu ya. Loh kenapa kalian jadi salahkan saya? Dia yang berhutang, dia yang ini. Dia berontak dengan nasihat-nasihat kan. Udahlah, putihkan saja hutangnya. Nggak usah kamu bersikap begitu seolah-olah kamu ini gitu. Akhirnya selesailah masalah itu, berteman dan akhirnya benar diputihkan, sudah lupa semua gitu. Nah, masalah hutang sepertinya tidak lepas dari kehidupan kita. Gitu ya. Bahkan kadang kita pun berhutang senyum kepada seseorang yang kita temui waktu kita bad mood. Gitu. Sampai-sampai pernah di lift, ini ada satu cerita di lift. Saking beteknya orang ini, waktu dia sapa, good morning sir. Dia jawab, good morning, what is good in the morning? Dia jadi kaget, aduh, gue udah baik nih mempraktekkan ciri iman Kristen ya, gue sapa orang, tapi dijawab begitu. Dia juga bingung akhirnya, oh ya udah gitu. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah situasi yang buruk kita berhutang untuk sesuatu. Bahkan ketika kita hidup ya, Tuhan terima kasih untuk nafas hidup yang kita ini. Kita berhutang banyak hal sama Tuhan terutama. Nah, di dalam cerita ini Nehemia dan bangsanya sedang punya masalah yang pelik. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang yang kemudian datang kepada Nehemia dan menyampaikan pesan bahwa Nehemia, kami kesulitan. Kenapa? Kami terlilit hutang. Dan kalau tidak dapat menyelesaikan masalah hutang ini, semua hal-hal yang baik yang kami punya nanti akan dirampas. Dan yang menariknya adalah yang memberikan hutang ini adalah para penguasa-penguasa. Dan penguasa-penguasa ini sudah makin kaya, dengan beban yang besar, hutang-hutang itu ditambahkan kepada mereka yang berhutang, jadi makin sengsara lah hidup orang-orang yang punya hutang. Nehemia marah besar. Kenapa marah? Nehemia nggak suka hal ini terjadi. Fokus Nehemia ketika pulang, selain fondasi kerohanian, hidup sosial satu dengan yang lain itu juga dibangun dengan baik. Jadi masalah-masalah yang seperti ini, Nehemia paling nggak suka sekali. Kenapa? Kan itu bertentangan dengan sifat belas kasihan Tuhan. Aku nggak bilang kita nggak boleh menghutangi orang lain atau kita nggak boleh berhutang ya. Dalam beberapa hal tertentu, mungkin saja peluang itu boleh terjadi. Dan kita ambil kesempatan itu untuk suatu hal yang lebih baik. Tapi kalau itu sudah melebihi kesanggupan dan kemampuan kita, dan nggak ada lagi berkat-berkatnya, tinggalkan hutang. Tuhan nggak pernah merancang. Walaupun ada banyak berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kita yang bilang, kalau kamu menurut dan ini lain sebagainya, justru kamu akan menghutangi orang lain. Tapi nggak pernah ada plan dalam rencana Tuhan. Kita ini berhutang-hutang. Gitu. Jadi pernah berhutang? Berhutang? Aku cicilan sih, cicilan. Jadi pelajaran Nehemia ini baik. Karena kita hidup di zaman now. Kartu kredit, utang, ya kan? Walaupun gaya gitu ya, itu kan hutang. Nanti kita akan bayar lagi. Jadi sepertinya hidup kita nggak lepas dari tadi itu hutang. Jadi di pelajaran ini, pelajaran Nehemia pasal yang kelima terutama, teman-teman dan Diana, kita semua diingatkan untuk punya roh belas kasihan, untuk melihat orang lain dengan kacamata belas kasihan, membantu mereka. Kalau sudah berhutang, jangan tambahkan lagi bebannya. Justru bantu mereka dengan apa yang kita miliki. Ya nggak sih?
Jangan bebankan lagi bunganya lah, buahnya lah, udah bunga berbuah lagi itu hutangnya. Oke, gue tunggu ya sampai begini. Emang bunga itu jadi jahat sekali. Dan Alkitab bilang dengan jelas, kalau kamu memberi hutang sama orang lain, jangan dengan ribanya. Jangan kamu makan riba, bayangin. Tuhan udah kasih bilang gitu. Jadi semangat-semangat yang memecah belah ini ditentang oleh Nehemia. Sehingga mereka hidup berdampingan dan saling menjaga, saling memperhatikan. Dan hebatnya adalah ketika itu terjadi, semua orang dibangunkan dan diingatkan kembali dan mereka menerima nasihat-nasihat dari Nehemia. Tapi pendeta, kok kan pendeta bilang tadi perspektif yang pendeta ambil adalah untuk mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang mungkin kita bantu ya pendeta. Tapi bukankah pendeta kita ada kan kadang karakter-karakter yang nggak baik yang kita punya, yaitu karena jadinya kebiasaan ngutang. Bukan berarti pendeta mendorong untuk jadi ngutang-ngutang terus kan pendeta. Jadi tetap walaupun mempunyai belas kasihan, kita juga tetap harus mempergunakan apa yang kita punya kan pendeta. Betul. Makanya tadi Yana, hati-hati dengan pengelolaan keuangan. Bahkan ahli keuangan sekalipun bisa mungkin terlilit masalah keuangan oleh kalau ceroboh. Makanya kita perlu berhati-hati dengan kebutuhan dan keinginan kita. Pokoknya segala sesuatu hal yang kalau bisa kita tidak berhutang, jauhkan segala hutang-hutang tersebut. Dan ya tentu saja beberapa kali yang menjadi korban adalah orang-orang Kristen yang dianggap baik dan generous. Ya kan, Yana kok baik, manfaatin aja Yana. Kalau bisa jaminin gua dong, Yan. Lu jadi penjamin ya. Orangnya kabur, Yana yang jadi terlilit hutang. Hal itu sering sekali. Jadi untuk beberapa hal kita perlu katakan tidak untuk memberi pelajaran kepada orang tersebut agar stop dan jauhi yang namanya hutang. Dan ingat, kalau bisa bayarlah, atau ini jadi masalah, jadi konsultasi keuangan ya. Kalau bisa selesaikanlah hal-hal yang due date-nya itu paling dekat. Walaupun mungkin ini besar, fokusnya ke situ dulu. Ada kan yang bilang, yang kecil-kecil dulu lah. Kita jadi lupa sama yang besar nanti pada akhirnya. Jadi yang paling urgent, yang paling besar sesuai dengan due date-nya. Kalau sudah diselesaikan, nanti yang lain bisa terselesaikan. Kalau ada berkat, kalau ada berkat, lipat gandakan. Supaya cepat habis selesai tuntutan yang besar itu. Sehingga nanti yang kecil-kecil makin mudah untuk kita lewati. Kalau semua sudah lewat, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu dan tolong bantu kami supaya tidak berhutang lagi. Cukupkan Tuhan apa yang kami punya. Oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Pelajaran berikutnya di Nehemia pasal yang ke-7 ketika tembok Yerusalem sudah mulai dibangun. Tapi menariknya adalah Nehemia tahu, teman-teman dan Yana, sekokoh-kokohnya tembok Yerusalem tidak akan dapat membuat ketenangan itu mereka miliki kalau mereka tidak saling menjaga satu dengan yang lain. Iya nggak sih? Apa artinya dinding rumah ini, dinding bangunan ini yang kokoh dan kuat, kalau kita yang tinggal di dalam rumah ini bertengkar terus tiap hari? Ya, sama kayak membayangkan sebuah rumah tangga, sebuah rumah tangga yang kacaunya luar biasa, padahal rumahnya bagus. Kebalik sebetulnya. Tapi Nehemia tahu dengan benar pergumulan itu. Mereka adalah orang yang baru saja kembali dari pembuangan. Jadi mereka perlu kekuatan, stabilitas, bukan cuma ekonomi, tapi keamanan. Karena kan mereka jadi seperti orang asing lagi sebetulnya, karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang kawin campur dengan para tawanan kafir. Jadi bayangannya aja tadi Sanbalat dan Tobia aja udah ngincer-ngincer mereka. Jadi kebutuhan rasa aman itu diperlukan. Dan yang dibuat oleh Nehemia adalah dia minta agar semua orang jangan takut dan khawatir, sebab ada prajurit-prajurit yang sebetulnya adalah orang-orang mereka sendiri yang akan berjaga di depan rumah mereka. Jadi Nehemia mengajarkan kepada mereka bahwa kamu berharga sehingga keluarga yang lain akan dukung dan kasih tentara untuk kamu jaga. Semua jaga, semua orang saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi seperti seperti sebuah gambaran nih, satu kompleks kita ini umat-umat Tuhan semua. Jadi yang ronda di Siskamling itu adalah bagian dari keluarga-keluarga kita juga.
Jadi rasa aman itu dapat dirasakan sama mereka. Apalagi rumahnya belum banyak, penduduknya belum banyak, karena kan mereka masih sedikit yang pulang. Jadi Nehemia mengajarkan pelajaran yang penting bagi kita semua. Siapa lagi yang punya concern untuk saling menjaga satu dengan yang lain kalau bukan kita lebih dulu yang ada di komunitas kita. Dan itu perlu supaya kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama dapat dibangun. Iya benar. Pelajaran yang sangat menarik karena kita sering merasa aman karena mungkin sudah ada di lingkungan gereja, betul. Sudah ada di yang dalam tanda kutip sudah ada di lingkungan yang baik. Tapi kita lupa menjaga yang itu tadi, relasi antara orang-orang di sekeliling kita. Bener kan? Iya. Bener kan? Akhirnya jadi malah bukannya mungkin bangunan secara fisiknya bagus, tapi secara rohani malah hancur. Betul. Kadang-kadang bangunan tinggi jadi eksklusif orang memandang kita. Seolah-olah dinding yang tinggi dan tebal ini nggak bisa diterobos. Jadi Nehemia mau mengajarkan bahwa dinding yang tebal, dinding yang tinggi ini bukan jadi penghalang bagi mereka untuk merasakan kasih dan kepedulian satu dengan yang lain. Dan itu perlu untuk membuat mereka tetap semangat dan menikmati hidup ketika mereka kembali pulang dari pembuangan. Dari sementara kita kembali pulang ke Yerusalem yang baru, Nehemia memberikan pesan sama kita. Firman Tuhan memberikan pesan sama kita, Yana dan teman-teman. Kita perlu merasakan suasana hangat di dalam rumah tangga kita. Dalam rumah kita dulu. Di dalam komunitas kita dulu. Sebelum kita mau kasih tahu sama mereka, ayo sama-sama kita pergi ke Yerusalem yang baru. Setelah kita dapat memastikan kehangatan suasana itu di dalam rumah kita dan komunitas kita, kita undang mereka semakin banyak untuk menikmati berkat yang sama. Kehangatan kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita dan komunitas kita. Puji Tuhan, Pendeta. Banyak sekali ya, Pendeta. Banyak sekali. Pelajaran-pelajaran yang Nehemia berikan untuk kita, tapi kita harus tutup nih, Pendeta. Waduh, sayang kita sekali sudah sampai di ujung acara. Oke. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Kembali lagi di Faithful, What's on Your Mind. Kita sudah di segmen terakhir, Pendeta. Ya, kesimpulan ya. Kesimpulan. Tapi sebelum kita kesimpulan, kita ada segmen terakhir, Pendeta. Ya. Yang belum subscribe, seharusnya sudah subscribe. Harus dong. Jadi, subscribe dulu. Yang belum login ke Facebook, silakan login dulu di Facebook, subscribe dulu. Baru kita kesimpulan. Yana, silakan. Oke. Kesimpulan dari Nehemia, sebetulnya banyak sekali ya, Pendeta. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi khusus episode ini, pelajaran yang sangat mengena buat aku pribadi adalah mengenai kekuatan dari perkataan, Pendeta. Oke. Karena setiap hari kan kita ketemu banyak orang kan, Pendeta. Entah itu dari mana saja yang Tuhan Tuhan pertemukan dengan kita. Terkadang kita lupa bahwa perkataan kita itu bisa membangun atau malah menghancurkan. Jadi diingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita harus selalu berdoa, meminta bantuan Roh Kudus supaya setiap kata-kata yang kita keluarkan boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Selama kita membangun kehidupan kerohanian kita, Tuhan ingatkan kita lewat pelajaran ini untuk tidak melupakan konflik kosmik, pertentangan hebat yang sedang terjadi antara kuasa Kristus dan kuasa setan. Kita yang harusnya berada di pihak Kristus, pihak yang menang, jangan kita pikir untuk meraih kemenangan itu dengan mudah tanpa ada peperangan. Jadi seperti yang tadi bilang, kita dilatih untuk menjadi orang Kristen yang tangguh, yang tough, bukan orang Kristen yang manja. Dengan cara ikut bertarung dalam peperangan itu. Kalau Kristus menang, Nehemia menang, kita juga menang. Amin. Bagaimana caranya? Berserah sama Dia. Pastikan apa yang kita lakukan itu berkenan dan sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Sambil kita berperang, terus berdoa dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena hanya itu sumber kemenangan dan keberhasilan kita. Nggak perlu kita sombong. Fana kita. Jadi boleh kita berdoa? Boleh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah kami boleh membahas pengalaman indah dari kehidupan Nehemia. Tuhan, Engkau tahu pengalaman yang tidak mudah yang dialami oleh Nehemia.
seperti pengalaman yang tentu saja kami alami di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Berita hoax, peperangan, ancaman, pergumulan-pergumulan yang bahkan mungkin tak dapat kami katakan, hanya dapat kami sampaikan di hati kami masing-masing. Tapi kalau kami boleh menang bersama dengan Kristus, dan kami boleh merasakan kenikmatan pengalaman itu, kenapa tidak Engkau nyatakan itu dalam setiap pergumulan kehidupan kami? Tapi tentu saja Tuhan, Engkau perlu memberikan kami petunjuk agar dalam setiap kesempatan-kesempatan yang Kau berikan itu, kami boleh belajar untuk terus memandang kepada-Mu. Belajar untuk bertarung dengan setiap daya upaya yang kami miliki, tapi di sisi yang lain berserah kepada-Mu. Karena sesungguhnya kami hanya alat yang Kau gunakan. Dan ketika kami akan meraih kemenangan serta keberhasilan, kami akan berseru kepada-Mu, puji Tuhan, puji Tuhan. Ajar juga Tuhan kami untuk menggunakan setiap pengaruh yang ada pada kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terutama setiap kata-kata yang kami sampaikan. Lebih lagi angan-angan hati kami, pikiran, dan tindakan kami. Supaya hidup kami ini punya impact yang besar. Tuhan, pertemukan kami kembali di episode yang akan datang. Oleh pertolongan-Mu. Sehatkan kami, kuatkan tubuh fisik kami, dan penuhi kami dengan sukacita surga melalui kehadiran Roh Kudus. Dimuliakan Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih Yana. Untuk doa dan pelajarannya di episode kali ini. Dan tidak lupa kami ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika ada doa yang ingin didoakan atau kesaksian yang ingin teman-teman bagikan, silahkan leave komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan episode-episode yang baru. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Udah di kesimpulan masa belum subscribe, jadi subscribe sekarang. Jadi demikian ya Pendeta, Nehemia, pelajaran mengenai Nehemia. Semoga kita boleh dipertemukan di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita.